Dan kita hari ini akan mulai di 2 Korintus pasal 4. Kami sudah 2 minggu yang lalu sudah mulai dengan berkata tentang Injil Kerajaan Allah dan tentang Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia, Injil keselamatan, ya ini semua adalah satu Injil tentang kerajaan Yesus Kristus sudah jadi Tuhan, sudah jadi Raja di atas segala raja, dan Dia adalah Raja kita. Jadi kita harus bertobat dan tunduk pada Dia, dan kalau kita bertobat dan tunduk pada Dia akan dapat keselamatan melalui Dia. Dan kemarin kami itu minggu kemarin kita tanya itu pertanyaan, siapa itu layak jadi raja di atas segala raja? Dan kita bahas tentang keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak satu manusia jadi raja saja, tapi Dia adalah firman Allah yang kekal, anak Allah yang kekal menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga lagi, duduk di sebelah Allah Bapa, karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja kita. Dia adalah Allah sendiri. Jadi kita harus tunduk kepada Dia. Tapi hari ini kita mau mulai tanya tentang itu kerajaan Allah itu di dunia ini sudah, lost? Hilang. Sudah hilang. Dan kita akan bahas tentang itu, tapi sebelum saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Saya berdoa untuk orang Kristen di sini yang sungguh-sungguh bersama Engkau, supaya mereka akan dapat pengertian yang lebih jelas tentang Injil, tentang Yesus Kristus, tentang Alkitab, supaya kami semua bisa tahan dan teguh di dalam Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami tidak datang hanya untuk belajar pengertian supaya kita bisa jadi lebih pintar, tapi kami mau lebih mengerti Alkitab-Mu supaya kami bisa jadi lebih kudus melalui lakukan firman-Mu. Tidak hanya percaya, tidak hanya mengerti, tapi lakukan firman-Mu, lakukan kehendak-Mu. Dan saya berdoa supaya Engkau akan bantu saya waktu saya memberitakan firman-Mu, supaya saya akan bicara dengan jelas, dan saya berdoa untuk setiap orang yang di sini bisa dengar suara saya, supaya kalau mereka mengenal Engkau, mereka akan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kalau mereka belum mengenal Engkau, mereka akan bertobat dan percaya dan jadi anak Tuhan melalui anugerah-Mu, dengan bertobat dan percaya pada Yesus Kristus. Saya terima kasih untuk waktu ini. Bantu kami semua dalam nama Yesus. Amin. Jadi saya mau mulai di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Can you read that, my love? I don't know if it's going to be close enough for you to read it in there. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Did you read? Yaitu orang yang pikirnya telah dibutakan oleh siapa? Oleh ilah zaman ini. Oleh ilah zaman ini. Ini apa maksudnya? Ini aneh, itu Paulus berkata begini. Dia berkata, oleh ilah zaman ini, atau oleh ilah dunia ini. Jadi di sini dia membahas tentang iblis. Dia membahas tentang iblis, dan dia bicara iblis adalah ilah dunia ini, atau ilah zaman ini. Dan kita hari ini mau tanya, apa maksudnya itu iblis jadi ilah? Jadi itu pemimpin di dunia ini, pemimpin di zaman ini. Kalau kita juga berpikir waktu Yesus digoda di padang gurun, itu iblis berkata kepada Dia, menyembah saya. Itu ya, right? Sembahlah saya. Ya, sembahlah saya, dan kamu akan dapat seluruh dunia ini karena saya ada otoritas di atas semuanya. Jadi kita bisa lihat apa artinya setan atau iblis adalah ilah zaman ini.
kita mau lihat kepada 1 Yohanes 2. Karena kenapa kita harus tanya tentang kerajaan iblis? Itu karena kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, waktu Yesus datang di Markus pasal 1, ayat 14 dan 15, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat, dan karena kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah. Bertobat dan percayalah. Jadi kita harus tanya, kalau Yesus lagi bicara itu kerajaan Allah mau datang ke dunia ini, kita harus tanya kenapa kerajaan Allah tidak sudah ada di sini. Kenapa itu Yesus harus kasih Injil, itu kabar baik tentang kerajaan Allah sudah mau dekat, sudah mau datang. Itu karena kerajaan Allah waktu itu tidak di dunia ini. Tidak di dunia ini. Karena itu hilang pada awal. Dan kita sebentar lagi akan tanya bagaimana itu kerajaan Allah hilang di dunia ini. Dengan itu Adam dan Hawa. Tapi sebelum kita tanya itu, kita mau tanya, apa itu situasinya sekarang? Apa itu maksudnya kerajaan iblis sekarang dia adalah ilah zaman ini? Dan kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini sedikit aneh juga. Karena di ayat 15 itu berkata begini. Itu berkata, janganlah mengasihi dunia. Janganlah mengasihi dunia. Tapi kita harus tanya, itu bukan Allah sendiri mengasihi dunia ini? Sehingga dia mengutus anaknya sendiri datang dan mati dan jadi korban untuk semua orang? Tapi di sini itu berkata, janganlah mengasihi dunia. Tapi kita ingat, itu Allah sendiri mengasihi dunia. Tadi itu terus, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya, jangan mengasihi dunia ini dan apa di dalamnya. Ini kenapa? Karena di sini, itu kasih kita definisi tentang dunia yang dia sebut. Itu tidak maksudnya, itu tentang kita tidak mengasihi orang lain. Kita tidak boleh itu mengasihi yang ciptaan Allah karena dia menciptakan. Dan itu berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi itu kasih satu deskripsi tentang dunia ini atau zaman ini. Dan itu berkata 3 hal. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan hadis daun malam Keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan hidup. Kesombongan hidup. Dan dari ini kita bisa lihat prinsip-prinsip dari dunia ini. Itu yang pertama, orang suka cari keinginan daging. Itu apa? Minum cap tikus, cari seks bebas, lihat porno, itu dan macam-macam. Itu cari keinginan untuk tubuhnya, keinginan untuk dosa. Itu cari keinginan. Yang kedua, keinginan mata. Ini apa maksudnya? Kalau kamu ingat waktu Yesus bicara, kita tidak harus mengasihi uang, duit. Dia berkata, kalau matamu jahat, itu kegelapan dalam kamu. Karena waktu itu, kalau mata yang jahat maksudnya cinta uang. Cinta uang.
Jadi di dunia ini orang cari keinginan daging, itu mau, how do you say, pleasure? Kesukaan, kesenangan. Or hiburan? Hidup. Apa? Kesenangan. Kesenangan, or but like penghiburan, is that way? Entertainment. Bukan. Itu kesukaannya. Itu seperti yang tadi, itu mincak tikus, itu lakukan seperti itu. Tapi yang kedua, orang selalu cari duit. Cari duit. Banyak orang di TKB hari ini cari duit. Mereka hidup untuk cari duit. Itu cari duit itu dosa? Tidak. Tapi hidup untuk cari duit itu dosa. Kalau kehidupan kita itu selalu tidak rasa cukup dan selalu mau cari lebih lagi. Ini maksudnya keinginan mata. Itu mata kita, itu tidak puas dengan apa yang Allah kasih kepada kita, sampai kita itu manipulasi orang lain, kita mencuri dari orang lain, kita lakukan banyak hal yang tidak jujur untuk dapat lebih banyak. Walaupun kita menyakiti orang lain, kita tidak peduli kalau kita dapat uang. Ini keinginan mata. Itu yang kedua. So, orang di dunia ini mereka cari apa? Mereka cari kesenangan. Mereka mau dapat sesuatu hal. Ini hari Sabtu, mungkin datang ke sini cari cewek. Itu cari cewek karena senang. Bisa senang. Ini duniawi. Yang kedua, itu selalu hidup untuk cari duit. Kita harus kerja. Dan kalau kita kerja, Allah akan menyiapkan semua hal yang kita perlu. Tapi tidak akan menyiapkan setiap hal yang kita mau. Banyak orang, walaupun mereka miskin, mereka masih harus say greedy. Tamak. Mereka mau lebih banyak dan mereka itu marah kepada orang ada yang lebih banyak. Tapi orang kaya juga tamak. Karena mereka lihat saya sudah dapat 2 mobil, saya mau dapat 3. Mereka juga tamak. Karena ini cari duit. Mereka tidak hidup untuk Tuhan dan cari kerajaan Allah yang dahulu. Tapi mereka cari uang dulu. Dan kalau dapat uang, mereka bisa ke kebaktian atau bisa lakukan hal yang agamawi. Tapi mereka dulu harus cari uang. Karena itu paling penting. Itu keinginan mata. Itu keinginan mati. Yang ketiga, can you say it for me? Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup atau juga bisa berkata kesombongan hidup. Ini tidak cari duit, ini cari kursi. Cari kursi. Mungkin di TKB cari kursi, mau jadi preman paling besar. Mungkin di kantor gubernur mau jadi gubernur, mau cari kursi paling gede di Sulawesi Utara. Atau mungkin di gereja, tidak hanya mau jadi penatua, mau jadi pendeta, mau cari kursi. Itu cari posisi, cari reputasi, cari itu satu posisi supaya orang lain akan menghormati kita. Ini maksudnya kesombongan hidup. Kita hidup supaya orang akan menghormati kita dan mereka akan taati kita. Supaya kita bisa dapat posisi besar, lebih besar daripada orang lain. Jadi di sini kita bisa lihat 3 hal ini. Itu cari kesenangan, cari duit, dan cari posisi dan reputasi. Ini, di ayat ini, janganlah mengasihi dunia. Apa yang ada di dalamnya, jika orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di sini kita bisa lihat kerajaan iblis. Kerajaan iblis seperti apa? Itu kalau orang walaupun mereka ke gereja, tapi mereka setelah gereja cari pesta pora. Atau walaupun mereka jadi penatua, tapi mereka juga lihat porno. Atau mereka ke STH, how do you say MTH, mereka sudah dapat, what's number 3, the PhD? S3 dengan teologi untuk dapat hormat dari orang lain. Ini duniawi. Maksudnya, di luar gereja dan di dalam gereja semuanya ada duniawi. Karena kalau mereka hidup
untuk kesenangan, hidup untuk cari duit, hidup untuk cari posisi dan kursi dan reputasi. Ini adalah dunia ini. Ini berasal dari dunia, dan itu berasal dari ilah zaman ini, yaitu iblis sendiri. Ini kerajaan iblis. Kalau kita mau mengerti ini lebih jelas, kita bisa berpikir tentang Mesir di Perjanjian Lama. Waktu Firaun jadi raja, itu how do you say it like represents iblis. Mewakili, melambangkan. It means like it's a picture, a metaphor. Menggambarkan iblis, Firaun. Dia di Mesir ada banyak budak, dan budaknya di bawah otoritas dia. Ini sama seperti dunia ini di bawah otoritas iblis. Tapi tidak hanya ada Firaun duduk di takhta di Mesir, tapi itu juga ada satu budaya di Mesir. Dan kita bisa lihat waktu orang Israel sudah keluar dari Mesir, mereka masih ada keinginan untuk balik ke Mesir. Mereka masih lapar untuk makan itu, garlic, bawang putih, dan daging dari Mesir. Mereka sudah 400 tahun tinggal di Mesir, dan mereka sudah menerima budaya Mesir. Dan di dalam hati mereka itu sudah jadi sama seperti orang Mesir. Dan itu budaya seperti yang tadi berkata, itu 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan itu kesombongan hidup. Ini adalah budaya dunia ini. Dan karena kita semua lahir di dunia ini tanpa mengenal Allah, kita semua itu jadi budak kepada itu ilah zaman ini, yaitu iblis. Seperti kepada Firaun. Dan kita jadi budak dosa. Dan kita tidak bisa hidup untuk Tuhan karena waktu kita lahir di dunia ini kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mengenal Dia. Dan kita hanya cari budaya dunia. Kita cari keinginan daging, keinginan mata, dan itu kesombongan hidup. Cari kursi, cari duit, cari reputasi, dan cari kesenangan. Itu adalah budaya dunia. Dan karena itu, banyak orang di Minahasa berpikir mereka orang gereja. Sebenarnya mereka orang dunia. Tapi mereka sudah jadi pendatua, tapi mereka masih cari duit, mereka cari posisi, dan mereka masih cari kesenangan. Mereka masih mengasihi dunia ini dan sistem dunia ini. Mereka hidup sesuai dengan keinginan iblis, walaupun mereka setiap hari Minggu ke kebaktian. Tapi mereka masih hidup untuk dosa. Mereka masih hidup untuk dunia ini. Dan mereka jauh dari Tuhan walaupun mereka dekat dengan gedung gereja. Walaupun mereka sudah baptiskan CD atau sudah baptis selam dan sudah berbahasa roh. Tapi mereka masih hidup jauh dari Tuhan dan mengasihi dunia ini. Dan mereka cari duit, mereka cari kesenangan, mereka cari posisi, reputasi. Karena mereka hidup sesuai dengan ilah zaman ini, yaitu iblis. Ini kerajaan iblis. Ini kerajaan iblis. Itu di Minahasa, itu ada banyak gedung gereja. Tapi gereja di sini kecil. Itu ada banyak gedung gereja. Dan ada gedung gereja yang besar. Tapi gereja bukan satu gedung. Di dalam Alkitab, gereja adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus, murid Yesus Kristus, orang jalan bersama Yesus Kristus. Itu adalah gereja. Dan di Minahasa, ada banyak salib di atas gedung, tapi tidak ada banyak Kristen sejati di dalam gedung itu. Ada banyak munafik, ada banyak hanya ke gereja pagi dan pesta pora sore. Itu hari Natal mereka lakukan apa? Minum mabuk. Karena itu mengasihi dunia ini dan cari keinginan daging, yaitu kesenangan. Jadi jangan berpikir kalau kamu lagi dengar dan lihat, wah boleh lagi khotbah di TKB. Berpikir, oh kenapa khotbah di sini? Kita semua orang Kristen. Tidak. Itu karena kebanyakan orang bukan Kristen di Manado. Karena itu bukan
itu kota doa. Itu kota apa? Bukan kota doa, itu kota dosa. Berselingkuh, cari cap tikus, itu mencuri, bunuh, itu ada banyak, itu broken home, itu rumah putus rusak, itu ada banyak masalah. Itu di TKB pun ada PSK, ada orang yang mencuri, ada orang yang mau itu ambil barangmu. Itu ada. Bukan kota doa, ini kota dosa. Jadi kita harus mengerti ayat ini. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, walaupun pendeta, walaupun penatua, walaupun sudah S3 teologi, jika orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kerajaan iblis, yaitu keinginan daging, cari kesenangan, keinginan mata, cari dulu, dan keangkuhan hidup, yaitu cari posisi, cari kursi, cari reputasi. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak di dalam gereja, walaupun mereka kebaktian setiap hari Minggu. Jadi kalau kamu pertama kali dengar itu, tapi kamu masih hidup di dalam dosa, masih hidup untuk posisi, hidup untuk kesenangan, hidup untuk duit, dengar hari ini. Kalau saya tidak bisa berkata, kamu tidak bisa dengar satu hal yang lain daripada saya. Saya mau bicara kepadamu, kalau masih hidup di dalam dosa, kamu bukan orang Kristen. Kamu bukan orang Kristen, kamu akan binasa. Kenapa saya mau orang dengar itu? Karena benteng di pikiran orang di Minahasa adalah kita kota Kristen. Ini tempat banyak orang Kristen. Saya dari kecil di gereja, maksudnya saya Kristen. Bukan. Kalau kita belum jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, ini maksudnya kita belum jadi Kristen. Jadi jangan berpikir kamu bisa hidup dan mengasihi dunia ini dan sistem dunia iblis, tapi masih ke surga. Jangan menipu diri sendiri. Ini tidak. Jadi itu adalah situasi sekarang di dunia. Tapi kita mau tanya bagaimana ini terjadi? Karena waktu Allah menciptakan dunia ini, dia berkata semua baik. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia berkata, dia bilang ini semua baik. Itu termasuk manusia. Setelah Adam dan Hawa ini semua baik. Jadi kita harus tanya bagaimana waktu itu kerajaan Allah bisa jadi itu kerajaan iblis. Ini penting kita mengerti karena minggu depan kita akan bahas bagaimana kerajaan Allah datang melalui Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak mengerti bagaimana kerajaan Allah hilang dari dunia ini, kita tidak bisa mengerti jelas bagaimana Yesus Kristus datang dari surga ke sini bisa bawa kerajaan Allah balik kepada dunia ini. Tapi hari ini kita mau tanya, bagaimana kerajaan Allah hilang dari dunia ini? Kita mau lihat di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus, 27 and 28 also. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini itu berkata, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa dia.
Kita harus tanya apa maksudnya ini. Banyak orang akan berpikir, oh ini maksudnya karena kita mirip Allah. Mereka akan berpikir Allah ada tangan, ada kaki, ada Allah ada kepala, kita mirip. Tapi Alkitab berkata dan Yesus sendiri berkata Allah adalah roh. Tidak ada badan, tidak ada tubuh. Maksudnya itu tidak maksudnya kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya kita mirip dia, tidak. Kita bagaimana bisa tahu itu dengan jelas? Karena di ayat 27, baca satu kali lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, dia menjadikan laki-laki atau perempuan menurut gambar dan rupanya. Yang mana? Dua-duanya. Maksudnya, itu Allah bukan laki-laki dan Allah bukan cewek. Karena itu laki-laki dan perempuan beda di tubuh. Beda. Mungkin kalau dari Amerika, mereka berpikir semua bisa sama. Tapi kita di sini sudah lebih pintar dari orang Amerika, sudah tahu cewek ada cewek, cowok ada cowok. Itu jelas. Jadi waktu Allah di sini berkata, dia menciptakan itu manusia menurut gambar Allah, ini tidak maksudnya di dalam tubuhnya. Tidak di dalam tubuhnya. Jadi kalau itu bukan dari dalam tubuhnya, di dalam mana kita bisa tahu apa maksudnya kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kalau kita baca ayat 26 lagi. 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Dia akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dan sekarang dia akan kasih tahu kita apa maksudnya. Terus dia berkata, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi apa maksudnya kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah? Ini maksudnya kita dapat otoritas dari Allah dan kita mewakili dia di dunia ini. Itu manusia diciptakan supaya bisa mewakili Allah dengan otoritas Allah di dunia ini dan dia bisa, harus saya memerintahkan? Memerintah di atas seluruh binatang-binatang dan seluruh ciptaan Allah. Maksudnya kita diciptakan di dalam menurut gambar dan rupanya. Ini maksudnya kita diciptakan untuk mewakili Allah dengan otoritas Allah di dunia ini. Dan ini terus berkata, itu tujuan atau tugasnya 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini apa maksudnya? Dia berkata, kalian sudah diciptakan menurut gambar dan rupa saya, supaya kalian bisa mewakili saya dan memerintah di atas seluruh bumi ini. Dan karena itu saya kasih tugas kepadamu. How do you say, have many children, grandchildren, beranak-anak, cucu-cucu? Beranak cucu lah. Beranak cucu lah. Beranak cucu lah. Ini maksudnya, itu dapat banyak anak-anak cucu-cucunya. Dan waktu mereka jadi lebih banyak, itu semua manusia akan, hari saya spread, menyebar kepada seluruh dunia ini. Karena waktu itu ada apa? Kita baca di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. So, Allah dulu, dia lakukan, hari say, he made a garden. He planted the garden. Allah membuat sebuah taman. Dan dia ciptakan manusia dan taruh manusia itu di dalam Taman Eden untuk, hari say, to take care, menjaga. Ya, melihara, menjaga. Dan rencana Allah adalah itu taman yang kecil, itu di luar taman ada semua itu binatang-binatang dan rumput-rumput dan hari say bushes and plants. Semua liar-liar. Dan dia berkata kepada manusia, menjaga taman ini dan beranak cuculah supaya kalian akan menyebar di seluruh dunia dan akan bikin seluruh dunia akan jadi taman besar. Jadi di luar taman itu semua liar. Tapi waktu manusia dan itu hari saya multiplikasi, kalau mereka multiplikasi itu lebih banyak, itu taman akan jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar sampai seluruh dunia jadi taman. Ini adalah kerajaan Allah. Dari awal. Itu kerajaan Allah. Allah menciptakan manusia dan kasih mereka otoritas mewakili dia supaya mereka ada tugas menyebar di seluruh dunia supaya seluruh dunia akan tidak lagi liar tapi akan jadi satu taman. Ini awal dari kerajaan Allah di bumi ini. Itu adalah kerajaan Allah karena kita diciptakan atau kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah supaya bisa mewakili dia dan bisa memerintah atas segala ciptaannya. Tapi kita harus tanya, ini bagaimana gagal? Kita bisa lihat lagi itu pasal 2, 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Waktu itu Allah sering turun melalui firman yang kekal dan jalan bersama manusia. Di dalam Taman Eden mereka ada persekutuan langsung dengan Allah. Dia di sini, dia datang kepada manusia dan dia berkata, boleh makan dari semua buah dari taman ini, tapi dari pohon ini dan buah dari pohon ini jangan makan. Jadi dia kasih itu seluruh buah untuk manusia, hanya dilarang satu pohon saja. Tapi kita dari sini kita bisa lihat manusia tidak jauh dari Allah waktu itu, tapi Allah datang dan bersekutu langsung pribadi dengan manusia. Karena itu kerajaan Allah, itu penting kita tahu, kita harus jalan bersama Allah di dalam kerajaan Allah. Tidak hanya ke gereja atau gedung gereja, kita harus jalan dengan Allah yang sejati melalui anaknya Yesus Kristus. Kalau kita tidak jalan bersama Allah, kita tidak di dalam kerajaan Allah, tapi masih di dalam kerajaan iblis di dunia ini. Jadi kita bisa lihat mereka ada persekutuan dan ada satu perintah. Dan saya mau tanya, kenapa Allah kasih perintah ini? Kenapa dia ciptakan seluruh itu pohon dan banyak buah-buah, tapi dia melarang Adam dan Hawa makan dari satu? Itu pohon yang mana? Pohon, adik saya? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maksudnya semua pohon yang lain baik, tapi itu jahat, betul atau tidak? You don't have to answer langsung. Tidak, itu juga satu pohon yang baik. Karena Allah ciptakan semua hal yang baik. Jadi itu pohon, itu ketahuan tentang jahat dan baik, itu juga pohon yang baik.
Itu dapat pengetahuan tentang baik dan jahat, itu juga baik. Itu bukan satu pohon yang jahat, itu pohon yang iblis taruh di Taman Eden, bukan. Itu satu pohon yang baik. Jadi kita harus tanya, kenapa Allah melarang manusia makan dari itu? Kenapa? Kalau kita tahu tentang Alkitab, itu lebih jelas, itu dari awal sampai akhir kita tahu rencana Allah dari awal. Dia rencana itu manusia akan jadi dewasa supaya mereka bisa makan dari buah itu dan mereka bisa jadi pemerintahan di atas malaikat juga. Tapi itu jauh. Kita harus tanya, kenapa Allah melarang mereka makan dari buah itu? Karena Adam dan Hawa di dunia ini seperti ilah, seperti dewa-dewa, seperti Allah di dunia. Karena mereka ada otoritas di atas seluruh ciptaan Allah. Tapi mereka harus selalu ingat, walaupun mereka mewakili Allah, mereka bukan Allah sendiri. Jadi setiap kali mereka makan dari buah, dari pohon yang lain, mereka bisa memuji kepada Tuhan untuk kasih mereka buah yang baik. Tapi setiap kali mereka lihat pohon pengetahuan tentang baik dan kejahat, mereka akan ingat, tapi kita bukan Allah. Kita tidak ada otoritas di atas Allah. Kita harus tunduk kepada Dia. Jadi Allah kasih mereka kesempatan taat pada Dia. Mereka bisa makan dari apa saja, tapi itu dilarang supaya mereka selalu bisa ingat, ini dilarang karena Dia ada otoritas di atas saya. Walaupun anjing dan kucing dan semua binatang di bawah saya, tapi saya juga bawa Allah. Saya tidak di atas Dia, saya bukan Allah sendiri. Saya hanya mewakili Allah di dunia ini. Saya hanya mewakili Allah di kerajaan Allah, tapi saya bukan Allah sendiri. So supaya mereka selalu ingat, Allah adalah Raja. Bukan mereka sendiri, tapi Allah ada Raja. Dia kasih mereka satu perintah untuk lakukan. Satu perintah. Nggak ada 10 perintah waktu itu. Hanya ada satu perintah. Nggak itu. Tapi kita mau lihat ke Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Kita mau baca bagaimana kehilangan situasi yang baik. Kerajaan Allah melalui manusia di dunia ini, di Taman Eden. Bagaimana itu semua hilang. Bagaimana itu persekutuan di antara manusia dan Allah itu hilang. Kita mulai baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 10. Kejadian 3 ayat 1 sampai 10. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" 10. Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kita di sini di Kejadian 3 kita langsung bertemu dengan iblis. Tapi dari mana? Bagaimana datang ke Taman Eden? Dia asal dari mana? Ini banyak pertanyaan itu tidak dijawab di Kejadian pasal 3. Tapi dari tempat lain di dalam Alkitab, kita bisa tanya, itu kenapa itu semua malaikat, semua itu beings, makhluk di surga, kenapa mereka diciptakan? Kalau kita baca di Ibrani, saya lupa itu pasal 1 atau 1-2, itu berkata semua malaikat diciptakan untuk jadi melayani manusia. Untuk melayani orang yang akan diselamatkan. Jadi, iblis diciptakan dan semua malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Karena rencana Allah untuk manusia adalah mereka akan, waktu mereka jadi dewasa, mereka akan duduk bersama Allah di tahtanya, jadi anak-anaknya, dan mereka akan memerintah di atas segalanya. Tidak hanya di atas bumi ini, tapi juga di atas surga dan bumi. Tapi mereka mulai di satu tempat yang rendah. Mereka mulai di tempat hanya dari diciptaan dari debu. Mereka diciptakan dari debu. Dari debu. Mereka kecil. Dan waktu itu setan-setan yang waktu mereka dari awal mereka baik, tapi dengan iri hati mereka lihat kepada manusia dan mereka berpikir, kenapa saya yang hebat, yang luar biasa harus melayani itu satu ciptaan yang dari debu? Maksudnya karena kesombongan iblis. Karena kesombongan tidak mau lakukan kehendak Allah dan melayani manusia, dia mau jadi raja di atas manusia. Karena dosa iblis adalah begini. Kita bisa baca mungkin di Yeskiel, saya lupa di tempat mana. Itu mungkin Yeskiel 13 atau 14 atau mungkin tempat lain, saya lupa. Tapi itu berkata, itu iblis di dalam hatinya berkata, saya mau datang dan duduk di takhta Allah. Saya mau jadi paling gede. Saya mau jadi paling maha tinggi. Maksudnya, dia tidak mau tunduk kepada kehendak Allah, tapi dia mau jadi Allah sendiri. Dia mau duduk di takhta Allah. Dia mau melawan Allah dan jadi Allah. Ini adalah dosa iblis. Karena dia iri hati, tidak mau melayani, dan dia mau jadi Allah, dan dia mau jadi Allah sendiri. Ini adalah dosanya. Dan dia datang kepada Adam dan Hawa, khusus kepada Hawa, dan dia menggoda dia dengan godaan apa? Kita sering akan berpikir, godaan adalah untuk makan buah. Tapi kalau kita baca dengan teliti, kita akan lihat mereka tidak digoda untuk makan buah saja. Karena makan buah, mungkin pagi ini kamu sudah makan buah. Tapi itu bukan dosa. Tapi mereka makan buah, itu jadi dosa besar. Tapi kenapa? Mereka digoda untuk, kita baca lagi, di pasal 3, ayat 5. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mereka digoda dengan godaan yang sama iblis sudah jatuh. Kesombongan. Mereka mau jadi sama seperti Allah. Mereka mau duduk di takhta kehidupan diri sendiri.
Mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tapi mereka mau jadi raja di atas kehidupan diri sendiri. Mereka berontak pada Allah dan berkata, saya tidak mau tunduk pada Engkau. Saya mau tunduk kepada keinginan diri sendiri. Saya mau jadi Allah sendiri. Sama seperti iblis. Maksudnya, manusia jadi sama seperti iblis. Seringkali kita berpikir manusia, ya mereka setengah baik dan setengah jahat. Bukan. Itu manusia 100% jahat. Kenapa? Karena banyak orang walaupun mereka lakukan baik supaya orang akan lihat dan menghormati mereka. Mereka selalu cari keinginan diri sendiri. Dari kecil manusia, mereka belajar lakukan keinginan diri sendiri. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Mereka jauh dari Allah. Mereka berontak pada Allah. Dan mereka berpikir, saya bisa pilih jalan sendiri di dalam kehidupan diri sendiri. Mereka berpikir mereka adalah Allah. Kenapa orang cari cewek di TKB? Karena mereka berpikir mereka Allah. Dan mereka bisa lakukan apa saja mereka ingin lakukan. Kenapa orang cari kursi di politik supaya mereka bisa jadi orang gede? Karena mereka berpikir mereka adalah Allah. Kenapa banyak orang jadi pendeta di Manado? Karena mereka mau jadi bos. Dan mereka berpikir mereka seperti Allah sendiri. Itu banyak orang, itu ke semua orang dari kecil. Mereka belajar apa? Lakukan kehendak diri sendiri. Jadi Allah di dalam kehidupan diri sendiri. Jadi raja di dalam takhta, di dalam kehidupan diri sendiri. Ini adalah dosa manusia. Tapi dari awal itu dosa iblis. Jadi manusia persis bersama dengan iblis. Berontak pada Allah dan mau duduk di takhta Allah dan mau jadi Allah sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat tujuan dan pikiran iblis. Karena dia mau melawan Allah dan mau jadi Allah dan duduk di takhta, tapi dia pintar. Dia tahu dia tidak cukup kuasa lakukan. Tapi dia tahu di dunia manusia sudah dikasih otoritas Allah. Jadi kalau dia bisa menipu manusia untuk mengikuti dia bisa pakai otoritas mereka ada di dunia dan dia bisa mengontrol dunia ini. Dia bisa jadi ilah zaman ini. Dia bisa jadi ilah dunia ini. Melalui otoritas yang manusia yang sudah dikasih dari Allah. Jadi waktu mereka berdosa dan berontak pada Allah, mereka tidak hanya tunduk kepada keinginan diri sendiri, tapi mereka tunduk kepada keinginan iblis. Jadi waktu itu iblis jadi ilah zaman ini. Dari 2 Korintus 4 ayat 4. Dia jadi ilah zaman ini. Dan manusia jadi budaknya. Karena manusia setelah itu mereka hanya bisa ikuti keinginan iblis. Waktu mereka cari keinginan diri sendiri. Jadi iblis datang dan dia menggoda mereka untuk jadi sama seperti Allah dan mereka ikuti dia dan jadi anak iblis. Kita bisa lihat di Perjanjian Baru di 1 Yohanes pasal 3. Karena banyak orang di Minahasa salah mengerti. Mereka berpikir mereka anak Tuhan. Karena mereka berpikir saya sudah ke gereja. Saya orang Kristen. Saya percaya Alkitab. Saya percaya Yesus mati untuk dosa saya. Saya adalah anak Tuhan. Tapi Alkitab jelas. Kita semua lahir di dalam dosa. Dan kalau kita tidak jadi ciptaan baru. Kalau kita tidak dapat hidup baru melalui kuasa Yesus Kristus. Kita masih anak iblis. Jadi kita mau lakukan satu tes rohani. Di 1 Yohanes pasal 3. Ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Oke, setiap orang yang lahir dari Allah
tidak lakukan dosa lagi. Ini maksudnya, orang kalau sudah jadi ciptaan baru, mereka tidak hidup di dalam pemberontakan lagi. Mereka tidak hidup untuk keinginan diri sendiri, tapi mereka itu menyangkal diri, memikul salib dan ikut Yesus Kristus. Tidak maksudnya mereka jadi sempurna, tapi mereka tidak lagi berontak dan hidup untuk diri sendiri. Mereka tidak lagi akan hidup untuk keinginan diri sendiri. Terus, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Oke, karena dia lahir dari Allah, dan Roh Kudus sudah hidup di dalam, Roh Kudus akan memimpin mereka untuk melakukan kekudusan. Mereka tidak lagi akan hidup di dalam dosa, berselingkuh, itu dan hidup di dalam dosa, tapi mereka akan hidup bersama Roh Kudus. Terus, ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ini adalah tes. Ini adalah tanda anak-anak iblis dan anak-anak Allah. Nah, itu bukan maksudnya banyak orang, ya saya anak Tuhan karena saya ke gereja. Saya anak Tuhan karena saya lahir di Manado. Karena saya lahir di Lamongan dan saya sudah ke sekolah Alkitab, saya anak Tuhan. Kita lihat. Di sini itu berkata apa? Ini adalah mulai lagi 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. So Alkitab akan kasih tahu apa itu tanda dari anak iblis dan anak Tuhan. Terus, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Setiap orang yang tidak lakukan kebenaran tidak asal dari Tuhan. Kalau kamu masih minum cap tikus, masih lihat porno, kalau masih bohong kepada orang tua, masih itu mencuri, masih itu tamak, masih itu hidup untuk diri sendiri, kamu bukan anak Tuhan, kamu adalah iblis, anak iblis. Karena kamu hidup sama seperti dia, mau jadi Tuhan di dalam kehidupan diri sendiri. Cari keinginan dagingmu, cari keinginan mata, dan cari itu kesombongan hidupmu. Jangan salah. Kita harus, kalau kita berkata kita percaya Alkitab, harus percaya. Dan itu berkata kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita bukan anak Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, hati kita akan diubah oleh kuasa Tuhan. Dan kita akan jadi ciptaan baru. Tapi karena banyak orang hanya itu baptis dengan percik atau selam, mereka berpikir, saya sudah oke, saya sudah mandi. Mandi tanpa sabun. Tapi hati mereka masih sama seperti iblis, masih hidup untuk dosa. Jadi jangan salah, jangan menipu diri sendiri. Kalau kamu masih hidup untuk dosa, kamu adalah anak iblis, bukan anak Tuhan. Tapi kita mau lihat, balik kepada Kejadian 3. Karena Allah berkata kepada manusia, kepada Adam, hari yang kamu makan dari buah, dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Maksudnya, hukuman mati untuk makan dari buah itu. Oke? Tapi kalau kita baca di Kejadian 3 dan Kejadian 4, dan sampai Kejadian 5, kita akan lihat Adam dan Hawa setelah hari itu mereka masih hidup untuk hampir 1000 tahun. Tapi Allah berkata, hari yang kamu makan dari buah itu, kamu akan mati. Tapi mereka terus hidup untuk 1000 tahun. Jadi kita harus tanya, apa maksudnya mereka mati? Dan banyak orang akan jawab, ya mereka mati rohani, langsung mereka otomatis, mereka tidak bisa ada hubungan dengan Tuhan. Banyak orang akan berpikir, ini prinsip universal. Itu kalau berdosa, tidak bisa bersekutu dengan Allah, dan waktu mereka makan, mereka langsung pisah dengan Allah. Tapi, waktu mereka berdosa, Allah lakukan apa? Waktu mereka berdosa, waktu mereka makan, dan mereka tahu sudah terlanjang, dan mereka tahu mereka sudah salah, Allah mau datang, tapi dia tidak bisa datang ke Taman Eden karena mereka sudah dipisah dengan dia. Tidak. Dia langsung datang kepada mereka.
langsung cari Adam dan tanya, di mana Adam? Dan Adam menyembunyikan diri karena dia sudah tahu dia terlanjang. Dan Allah bicara dengan dia. Dan Adam menjawab. Dan Allah bicara lagi. Mereka dekat, tidak jauh. Masih ada hubungan. Tidak langsung dipisah dengan Allah. Tidak langsung tidak ada koneksi dengan Allah. Tapi dia masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi, apa maksudnya dia berkata, hari itu yang kamu makan dari buah itu, langsung kamu akan mati. Kita dapat jawaban di Kejadian 3, ayat 22 sampai 24. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada satu pohon, kalau mereka makan, mereka akan mati. Tapi ada satu pohon lain. Satu pohon lain di pusat, di Taman Eden. Itu pohon kehidupan. Dan kalau mereka makan dari pohon itu, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Dan waktu mereka berdosa, Allah lakukan apa untuk kasih mereka hukuman mati? Dia lakukan apa? Dia mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka tidak bisa makan dari pohon kehidupan. Dan dia bawa banyak malaikat-malaikat untuk menjaga pintu masuk di dalam itu taman supaya mereka tidak makan dan hidup untuk selama-lamanya. Mereka dapat hukuman mati hari ini itu melalui diusirkan dari Taman Eden dan jauhkan dari pohon kehidupan. Jadi kita semua lahir di dunia ini seperti orang sudah mati. Karena kita semua dilahir di luar Taman Eden. Kita semua dilahirkan di luar akses kepada pohon kehidupan. Jadi karena Adam dan Hawa makan hari itu, kita semua dapat hukuman mati karena mereka mewakili kita mau jadi Allah sendiri. Dan kita mengikuti mereka. Sama seperti mereka mengikuti iblis, kita juga mengikuti. Dan kita tidak mengikuti Allah, tapi mengikuti keinginan iblis. Mengikuti keinginan daging. Dan kita hidup untuk diri sendiri dan mau jadi Allah sendiri di dalam kehidupan kita diri sendiri. Jadi mereka dapat hukuman mati melalui diusir dan dijauhkan dari pohon kehidupan. Dan kita baca setelah mereka sudah diusir, pasti mereka nggak ada hubungan dengan Allah lagi, betul? Ya atau tidak? Setelah mereka sudah diusir, pasti mereka nggak ada koneksi, nggak ada kaitan, nggak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Betul? Salah. Karena kita bisa lihat di Kejadian 4. Kejadian 4. Waktu Habel dan Kabel, how do you say? Kain dan Habel. Oh, okay, so different. Kain dan Abel? Kabel. Waktu Kain sudah iri hati, sama seperti iblis kepada manusia. Kain iri hati terhadap adiknya. Dan dia sudah jadi marah. Apa terjadi? Allah datang kepada Kain. Allah tidak jauh. Dia masih bersekutu dengan manusia. Mereka sudah dihukum. Mereka sudah dapat hukuman mati. Tidak bisa hidup untuk selama-lamanya.
Tapi mereka masih ada koneksi dengan Allah. Dia masih datang kepada Kain dan berkata, kenapa kamu? Awas, kamu digoda, digoda dari dosa. Hati-hati. Kamu harus menjaga hati. Tapi Kain tidak dengar. Dan dia jadi lebih iri hati, lebih marah lagi. Dan dia membunuh adiknya. Dan setelah itu pasti Allah tidak bisa dekat dengan Kain karena dia sudah membunuh adiknya. Salah lagi. Setelah dia membunuh adiknya, Allah datang kepada dia dan tanya, di mana? Di mana adiknya? Di mana? Adikmu di mana? Ini maksudnya masih ada koneksi dengan Allah. Allah masih mau mendekati dengan manusia walaupun mereka sudah berontak. Walaupun mereka sudah dapat hukuman mati, tapi dia masih mau dekati dengan mereka. Jangan berpikir orang yang berdosa tidak bisa datang kepada Allah. Allah sudah siap menerima orang waktu mereka bertobat dan datang. Kalau kamu sudah rasa kotor karena jadi cewek di TKB, atau jadi preman, atau jadi mencuri, atau jadi apa saja, tapi Allah masih siap menerima kamu kalau kamu di dalam hati bertobat dari dosa dan datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dia bisa ada hubungan dengan kita, yaitu dengan orang berdosa. Tapi kita terus baca di Kejadian 4 ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki lagi bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Apa maksudnya? Itu ada Adam, setelah itu ada generasi baru, ada Set, setelah itu ada generasi yang ketiga, dan itu berkata, baca lagi, mereka begin to what? Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya Allah tidak datang lagi dan jalan bersama manusia. Tapi mereka hanya bisa berdoa kepada Dia jauh dari mereka. Karena sebelum itu, waktu Adam, Allah masih datang walaupun ada berdosa. Itu dengan Kain, generasi kedua, Allah masih datang. Tapi generasi ketiga, Allah sudah jauh. Sudah jauh dan mereka hanya bisa berkomunikasi kepada Allah melalui memanggil pada Tuhan, hanya melalui berdoa. Sampai sekarang kita bagaimana bisa berkomunikasi kepada Allah? Itu melalui berdoa. Tapi itu mulai waktu itu. Jadi kita bisa lihat manusia itu jadi lebih more and more gelap. More and more gelap. Lebih jauh dari Tuhan. Ya, mereka mulai dekat, berdosa, terus Dia mau dekati mereka, tapi mereka masih itu mau berontak pada Dia sampai mereka jauh. Nggak ada hubungan lagi dengan Allah. Nggak ada hubungan lagi. Ini kerajaan Allah sudah hilang melalui situasi ini. Itu karena Allah tidak lagi jalan bersama manusia dan manusia tidak lagi mewakili Allah, tapi mereka mewakili iblis. Mereka tidak lakukan kehendak Allah, tapi mereka lakukan kehendak iblis, yaitu kehendak diri sendiri. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan itu kesombongan itu hidup. Mereka hidup untuk dunia ini dan mereka jadi anak iblis, tidak lagi jalan bersama Allah. Jadi kita mau lihat di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ayat 1, kita mulai dengan 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Paulus tulis surat ini kepada gereja di Efesus. Di Efesus kebanyakan orang bukan Yahudi. Paulus orang Yahudi,
Tapi dia menulis kepada gerejanya dan dia berkata, satu lagi, bacalah. Ayat 1 Efesus 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mereka sudah mati, ini maksudnya. Mereka tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan karena dosa mereka. Karena mereka cari keinginan dunia, mereka tidak cari keinginan dan kehendak Allah. Karena itu mereka sudah mati, sudah putus komunikasi, sudah putus hubungan dengan Allah. Terus baca ayat 2. Terus. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Oke, mereka hidup di dalam kematian, di dalam maut. Kenapa? Jauh dari Tuhan karena mereka mencari dan hidup sesuai dengan dunia ini. Sesuai dengan dunia ini. Seperti tadi di 1 Yohanes pasal 2. Kita belajar dunia ini, sistem dunia ini. Di bawah iblis, di bawah ilah zaman ini. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Dan karena mereka hidup begitu, mereka jauh dari Allah. Ini sama seperti banyak orang yang bisa dengar suara saya. Kamu jauh dan mati. Gak ada hubungan dengan Allah. Walaupun nangis waktu nyanyi lagu rohani. Kamu mati. Sudah mati. Gak ada hubungan dengan Allah. Jauh dari dia. Karena masih cari keinginan duniawi. Terus. Start from the beginning again. Ayat 2. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dia berkata, kalian taat. Dia berkata ke orang Efesus, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka sudah orang taat. Tapi mereka taat siapa? Mereka taat kepada iblis. Mereka taat kepada penguasa-penguasa di atas. Mereka taat kepada iblis dan setan-setan. Karena itu mereka hidup sesuai dengan sistem dunia. Karena mereka taat kepada Firaun di dunia ini, yaitu iblis. Karena mereka taat kepada keinginan iblis. Dan mereka juga mau jadi Allah sendiri. Dan sama seperti iblis mau lakukan, mereka jauh dari Allah dan mati di dalam dosa mereka. Karena mereka taat kepada iblis dan setan-setan. Terus baca. Ayat 2. If there's still more on 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dan dia berkata, itu Paulus, orang Yahudi, berkata kepada orang Efesus, dia berkata, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, kita semua sebelum kenal Kristus, semua hidup di bawah otoritas iblis. Sebelum kita mengenal Kristus, kita semua hidup di dalam dosa, dan hubungan kita dengan Allah sudah mati, karena kita hidup sesuai dengan dunia ini. Tapi dia terus, ayat 3 mulai lagi. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Okay, so read the part again that says that they followed the desires of the flesh and the body of the mind. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Okay, hawa nafsu daging, terus dan menuruti kehendak daging. Menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan pikiran yang jahat. Kita bisa lihat di 2 ayat 3. So kita lihat itu ini versi 2, itu terjemahan baru, itu versi 2 yang sekarang ada itu. Dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Jadi kita bisa lihat di sini. Mereka ada keinginan daging. Ini maksudnya apa? Ada keinginan tubuh. Keinginan tubuh. Mereka ada keinginan tubuh.
Dan itu berkata, sesuai dengan keinginan, will you read it again, my love? Kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Ini apa maksudnya? Oke, dan jahat. Ini maksudnya, mereka ikuti siapa? Mereka tidak mengenal iblis, tapi mereka taati iblis. Mereka tidak mengenal Allah, mereka jauh dari Allah. Tapi orang di dunia ini yang belum jadi ciptaan baru, mereka taat kepada apa? Mereka taat kepada keinginan daging. Mereka taat kepada keinginan pikiran mereka diri sendiri. Apa maksudnya? Itu kalau orang, saya tanya ini, itu makan makanan, itu dosa atau tidak dosa? Makan makanan dosa atau tidak dosa? Pak Yusnan bagaimana? Dosa atau tidak dosa makan? Tidak dosa. Itu seks. Lakukan seks itu dosa atau tidak dosa? Itu juga tidak dosa. Itu bukan dosa. Kalau itu dilakukan di dalam pernikahan. Itu makanan, kalau kita makan, how do you say gluttony? Rakus. Itu dosa. Kalau kita makan untuk menikmati dan untuk sehat, itu boleh di hadapan Tuhan. Itu di dalam kehendak Allah. Tapi kalau kita hanya makan terus hanya untuk menikmati, dapat lagi menikmati, ke sini ke sana, beli yang ini, beli yang itu, hanya makan terus, rakus ini jadi dosa karena itu di luar kehendak Allah. Jadi itu lakukan seks di dalam pernikahan itu tidak dosa karena itu di dalam kehendak Allah. Tapi datang ke TKB untuk cari cewek yang bukan istrimu, itu adalah dosa. Karena itu di luar kehendak Allah. Jadi apa itu dosa? Lakukan dan hidup untuk keinginan diri sendiri tanpa tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita tidak berpikir apa kehendak Allah tentang lakukan seks, apa itu kehendak Allah tentang cari duit, atau tentang itu makan, atau apa saja. Dan kalau kita selalu, saya tidak peduli kehendak Allah, saya hanya mau lakukan apa yang saya mau lakukan. Ini adalah hidup, dan hidup di dalam hawa nafsu daging. Kita hidup untuk keinginan daging dan keinginan pikiran diri sendiri. Oh, saya mau jadi pendeta supaya orang akan menghormati saya. Ini adalah keinginan daging. Ini keinginan pikiran kita, itu cari kesombongan, itu cari kepentingan dari orang lain. Jadi dosa adalah apa? Tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui Roh Kudus, tapi hidup sesuai dengan keinginan dan kepikiran kita diri sendiri. Maksudnya kita jadi Allah sendiri. Saya mau lakukan ini, saya lakukan. Apa itu perbedaan dengan orang yang sudah bertobat dan mengikut Yesus dan orang yang belum bertobat dan mengikut Yesus? Orang yang belum bertobat dan mengikut Yesus, setiap pagi waktu mereka bangun, mereka ada satu pertanyaan di dalam pikiran mereka. Mereka tanya diri sendiri, saya mau apa hari ini? Mereka tanya, saya mau kemana? Saya mau lakukan bisnis yang mana? Saya mau menikah dengan siapa? Saya mau tinggal di mana? Saya mau kerja di mana? Saya mau apa? Saya adalah Allah sendiri. Itu orang yang akan binasa. Mereka mengikut iblis. Mereka hidup untuk diri sendiri. Dan mereka orang binasa. Tapi orang yang sudah bertobat dan sudah mengikuti Yesus, waktu mereka bangun, mereka selalu ada pikiran, Yesus mau apa? Yesus mau saya kerja di mana? Yesus mau saya lakukan apa? Bicara apa? Menikah dengan siapa? Itu mereka hidup tidak untuk kehendak diri sendiri, tapi mereka hidup untuk kehendak Allah melalui perintah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita masih hidup untuk diri sendiri,
kita masih di dalam mati. Kita masih di dalam maut. Dan kita jauh dari Allah. Karena ini Yesus berkata, kalau orang mau mengikuti aku, mereka harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Allah tidak peduli kalau kamu sudah baptis atau belum baptis. Dia tidak peduli kalau kamu baptis dengan percik atau selam. Kalau kamu belum menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus, taat dan tunduk kepada Dia dengan iman sejati, semua sia-sia. Baptis sedikit air, baptis banyak air, baptis dengan laut, semua sia-sia kalau belum menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus Kristus. Karena kalau kamu masih hidup untuk keinginan diri sendiri, kami masih mengikuti iblis. Kami masih berontak pada Allah dan berpikir kamu adalah Allah di dalam kehidupan diri sendiri. Kamu belum tunduk kepada Raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, tapi kamu masih hidup untuk keinginan daging dan keinginan pikiran sendiri. Ini adalah berontak pada Allah. Ini adalah kerajaan iblis. Ini adalah kerajaan iblis. Dan kalau kamu masih hidup untuk keinginan daging, yaitu kesenangan, dan kamu masih hidup untuk duit, keinginan mata, dan kalau kami masih hidup untuk kesombongan, kehidupan, yaitu cari posisi, cari kursi, cari reputasi, ini kamu masih hidup untuk iblis, hidup untuk dunia, dan kamu jauh dari Allah di dalam mati. Dan di bawah murka Allah sampai sekarang. Jadi bagaimana? Ini penting mengerti untuk orang Kristen tentang bagaimana jadi orang. Di sini ada, di Manado ada gereja setan atau tidak? Ada gereja setan? Ya atau tidak? Ada. Itu kebanyakan orang di Manado ikut gereja setan. Kebanyakan. Karena gereja setan, apa maksudnya? Hidup untuk keinginan diri sendiri. Itu jadi orang menyembah iblis itu seperti apa? Harus potong ayam, kasih darah, dan lakukan satu doa yang aneh. Bukan. Itu jadi orang yang menyembah dan mengikuti iblis. Orang yang cari jalan sendiri. Hidup untuk keinginan dan pikiran diri sendiri. Mereka menyembah iblis. Mereka tunduk kepada iblis. Mereka milik gereja setan. Mereka orang rajin murid setan. Jadi, bagaimana kita bisa jadi anak Tuhan? Bagaimana kita bisa dibebas dari kuasa dosa? Bagaimana kita bisa jadi itu orang murid Yesus Kristus sejati dan tidak lagi itu di bawah murka Allah? Bagaimana? Yang satu, kita harus bertobat. Bertobat maksudnya kita menyangkal diri. Tidak maksudnya, cap tikus itu dosa, saya berhenti minum cap tikus. Itu tidak bertobat. Seks bebas itu dosa, saya berhenti lakukan seks bebas. Saya sudah bertobat. Belum bertobat. Itu berhenti lakukan banyak dosa-dosa tertentu, itu tidak pertobatan. Itu bukan. Apa itu pertobatan? Itu waktu kita tidak lagi ikuti diri sendiri dan tunduk kepada keinginan diri sendiri. Tapi kita berbalik kepada Tuhan yang sejati, Yesus Kristus, Raja kita, dan tunduk kepada Dia sebagai Raja kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia. Tidak belajar, saya mau apa, tapi belajar, Dia mau apa di dalam kehidupan saya. Itu maksudnya pertobatan. Kalau kita berbalik dari hidup untuk diri sendiri, dan tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus, memang kita akan berhenti minum cap tikus. Memang kita akan berhenti lihat porno. Memang kita akan berhenti banyak kebiasaan buruk. Tapi hanya berubah kebiasaan, bukan pertobatan.
Pertobatan di dalam hati itu berubah. Siapa adalah Raja dan Tuhan saya? Itu adalah saya dan keinginan diri sendiri, atau itu adalah anak Allah, Yesus Kristus yang duduk di takhta. Dia adalah Raja saya, dan saya akan belajar kehendak Dia. Itu berbeda dengan jalan, itu jalan dengan arah dunia, atau jalan dengan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Kita harus berbalik dari kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu hidup untuk keinginan daging. Yang dari itu ikhlas zaman ini. Dan kita belajar tunduk kepada Raja yang sudah mati, sudah bangkit, sudah duduk di takhta, dan dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Dia tidak hanya di atas binatang-binatang. Dia tidak hanya di atas bumi. Tapi dia sudah di atas bumi dan surga. Segala otoritas sudah di bawah dia. Dia sudah di atas semua malaikat-malaikat. Dia sudah di atas semua setan-setan dan iblis. Dia sudah duduk di sebelah Allah Bapa dan sudah jadi Raja di atas segala raja. Dan kalau kita mau masuk di dalam kerajaan Allah dan jadi anak Tuhan, kita harus berbalik dari hidup untuk keinginan diri sendiri dan mulai hidup untuk Raja kita dan kehendaknya, Yesus Kristus. Ini tidak main-main. Karena Yesus Kristus akan sebentar lagi akan datang. Dan saya takut sekali untuk Minahasa dan Manado. Saya takut sekali. Memang saya takut untuk Aceh. Memang saya takut untuk Bali. Karena agama mereka sudah miring. Tapi saya paling takut untuk Manado. Karena percaya Alkitab, tapi masih terkenal untuk minum cap tikus dan berselingkuh. Hati-hati. Karena sebentar lagi Yesus Kristus Raja sejati akan datang. Dan walaupun kamu berkata, tapi saya sudah CD di Genin. Oh, saya sudah baptis selam di GPDI dan berbahasa roh. Tapi dia akan berkata, saya tidak pernah mengenal kamu yang masih lakukan kejahatan. Jangan salah mengerti. Ini tidak satu hal yang mainan. Ini kerajaan Allah. Anaknya sudah jadi Raja. Sudah duduk di atas surga dan di bumi. Dia sudah Raja di atas kehidupanmu. Dan dia adalah hakimmu. Dan dia akan datang dan dia akan menghakimi kamu sesuai dan menurut semua lakukanmu. Semua tindakanmu akan dihakimi oleh dia. Jadi, ini penting kamu sekarang. Lari dari murka Allah. Lari dari murka Allah. Berbalik dari dosa. Berbalik dari perontakan. Berbalik dari hidup untuk kedagingan diri sendiri. Berbalik dari itu gereja setan, hidup untuk diri sendiri, menyangkal diri dan memikul salib dan ikut Yesus Kristus setiap hari. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi dapat salib, memikul salib dan hidup untuk kehendak Allah sendiri. Bagaimana Yesus Kristus masuk di dalam kerajaan Allah dan jadi Raja? Karena dia memikul salib dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi dia hidup untuk kehendak Bapa. Dan kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita juga harus menyangkal diri, memikul salib. Tidak lagi hidup untuk kehendak diri sendiri, tapi harus menyangkal diri sendiri dan hidup untuk Yesus Kristus, Sang Raja Kristus. Jangan salah. Jangan berpikir karena kamu orang Kristen dari kecil, kamu akan masuk kerajaan surga. Bertobatlah. Bertobat jauh. Dan ikut Raja Yesus Kristus. Dan jangan berpikir karena kamu rajin di dalam agamamu, kamu akan bisa cucikan dosamu. Tidak bisa. Karena kamu lakukan agamamu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri supaya kamu tidak seperti orang Minahasa yang munafik. Tapi kamu lebih suci. Lebih suci, rasa lebih suci untuk diri sendiri. Itu kesombongan hidup. Kamu berpikir kamu bisa cucikan dosa diri sendiri. Kamu tidak mengerti.
Allah sendiri sudah mengutus anaknya jadi korban yang sempurna, supaya dia bisa menerima kita, bisa mencucikan dosa kita, dan bisa menurunkan Roh Kudus di dalam hati, supaya kita bisa jadi ciptaan baru, dan kita bisa jalan di dalam kerajaan Allah. Jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Sebentar lagi, kita akan ada kesempatan untuk tanya pertanyaan. Setelah selesai dengan khotbah ini, pengajaran ini, kita akan berkumpul di sini untuk kalau ada pertanyaan bisa tanya, karena itu baik untuk dengar pengajaran, tapi itu lebih baik kalau kita bisa berkumpul dan tanya, berdiskusi supaya kita bisa lebih mengerti dari Alkitab. Satu kali lagi kami tidak di sini untuk ajak orang ganti aliran. Saya tidak peduli kamu ke GEMIM, GPDI, GBI atau apa saja. Kalau kamu ikut Yesus Kristus dan ke gereja yang percaya Alkitab, ya itu baik. Tapi kalau kamu hanya ke gereja, tapi tidak ke Yesus Kristus dan tidak jalan bersama dia, itu semua sia-sia. Jadi saya di sini untuk mengajak orang tidak hanya ke gereja, tapi ke Yesus Kristus dengan iman sejati, pertobatan yang sejati. Supaya kamu tidak binasa dengan banyak tetangga kamu yang kebaktian pagi dan pesta pura sore. Mereka akan binasa. Saya berharap kamu akan bertobat dan tidak jadi lagi itu Kristen Minahasa, Kristen Manado, tapi jadi Kristen sejati, Kristen Alkitabiah, Kristen yang akan ke surga, tidak hanya Kristen ke gedung gereja. Harus jadi Kristen, harus dilahirkan kembali, jadi ciptaan baru, dan tidak lagi hidup di dalam dosa dan keinginan dagingmu, tapi jalan bersama Yesus Kristus melalui anugerahnya, melalui Roh Kudusnya, supaya bisa jalan. Roh Kudus tidak datang supaya bisa berbahasa roh, dia datang supaya kita bisa hidup kudus. Karena itu dia nama Roh Kudus. Berbahasa roh tidak cukup, itu bukan karcis untuk masuk surga. Tapi Roh Kudus di dalam hati dan hidup, itu satu karcis untuk masuk surga. Bertobatlah, jalan bersama Yesus Kristus, dan dapat hidup kekal. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, untuk kami bisa dengar firman-Mu, supaya kami ada kesempatan lagi untuk bertobat dan ikut Yesus Kristus, dan dapat hidup kekal melalui Dia. Bantu kami semua, supaya kami tidak hanya jadi Kristen budaya, tapi jadi Kristen sejati. Tidak hanya jadi Kristen yang kebaktian, tapi Kristen yang ke surga. Bantu kami. Tanpa anugerah Engkau, kami tidak bisa lakukan apa saja. Tapi Engkau baik, Engkau setia. Dan kami berdoa supaya di dalam murka-Mu, Engkau akan ingatlah belas kasihan. Dalam nama Yesus. Amin.